88,2 FM Hot Radio, today's best music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hotners. Kali ini talk show biasa, bincang apa saja bersama Hadi, mengudara langsung nih di kantor Bapenda Kota Serang ya. Sudah bersama Hadi ada Pak Hari Pamungkas SSTP MSI selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Hadi. Iya, dan bagaimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah Mas Hadi sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, buat Hotners yang mungkin penasaran gitu ya, sebenarnya Bapenda itu apa sih? Boleh Pak dijelaskan sedikit mengenai Bapenda Kota Serang ini, Pak? Makasih Mas Hadi, perlu saya jelaskan ya ke rekan-rekan sekalian semua pendengar Hot Radio bahwa Bapenda itu adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang membantu tugas wali kota dan menyelenggarakan pemerintahan di Kota Serang. Bapenda itu berdiri tahun 2021 yang merupakan organisasi perangkat daerah yang dipecah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah. Jadi dulu namanya Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2021 terpecah BPKD dan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Ya, itu Hotners ya. Udah cukup jelas nih ya. Ya. Tapi kayaknya Hotners juga masih penasaran nih, Pak. Sebetulnya apa sih tupoksi gitu, Pak? Tugas pokok dan fungsi dari Bapenda Kota Serang ini, Pak? Bapenda itu ada 3 tupoksi besarnya. Satu, melakukan pengelolaan pajak daerah. Yang kedua adalah selaku koordinator untuk retribusi daerah. Yang ketiga adalah koordinator untuk lain-lain PAD yang sah. Nah, tiga tupoksi itulah yang menjadi bagian dari uraian tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kota Serang. Oke, itu ya Hotners ya. Sudah cukup jelas nih sepertinya dari tupoksi ini, Pak ya. Nah, kita masuk ke materinya nih ya, yang benar-benar intinya nih dari Bapenda Kota Serang nih, Pak ya. Nah, sumber PAD atau pendapatan asli daerah Kota Serang itu meliputi pajak apa aja sih, Pak, kalau boleh tahu? Perlu saya jelaskan juga bahwa PAD itu ada terdiri dari 3 ya, PAD Iya, itu Pak. ya, 1 pajak daerah, kedua retribusi daerah, ketiga lain-lain PAD. Yang kami kelola di Bapenda ini ada 9 jenis pajak. Wow. 1, PBJT atas jasa perhotelan, kedua PBJT atas jasa makanan dan minuman, atau dulu namanya restoran. Ketiga adalah PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, keempat PBJT atas parkir, kelima PBJT atas tenaga listrik, pajak reklame, pajak air tanah, PBB, ada 9 jenis pajak. Wah, luar biasa. Berarti betul-betul banyak sekali, Pak ya, untuk pendapatan asli daerah Kota Serang ini, Pak ya? Ya, banyak, dan tahun depan juga ada 2 lagi jenis Wah, pajak yang masuk ke Kota Serang. wah Jadi ada bertambah. 11, Ada ada 11. 11 yang akan kami kelola. Boleh di-spill sedikit nggak, Pak? 2 Untuk pajak itu? tahun depan 2025 itu ada namanya option Option. PKB, pajak kendaraan bermotor, Mhm. dan BBNKB. Oke. Bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi 2 jenis pajak itu nanti akan masuk ke Kota Serang di 2025. Wow, luar biasa. Berarti total kalau di tahun depan ada 11 Ada 11 yang kami 11 kelola. sumber pajak, Iya, Pak ya? betul, betul. Wah, luar biasa. Nah, mungkin banyak banget Hotners yang penasaran nih, Pak. Bisa disampaikan nggak sih, Pak, sektor unggulan dari PAD Kota Serang ini, Pak? Ya, kalau bicara PAD, kita lihat bahwa Kota Serang ini kan disusun dengan core bisnis ya. Ya. Asalnya core bisnisnya adalah kota jasa dan perdagangan. Otomatis sumber PAD terbesarnya adalah dari sektor perpajakan. Kenapa? Karena jasa dan perdagangan itu akan melahirkan terkait dengan pajak-pajak yang irisannya dengan sektor tadi, jasa dan perdagangan. Pasti hotel sah Betul. gitu, kafe, resto dan sebagainya, makan minum sah kan gitu tuh. Kemudian terkait dengan investasi yang ada, kita ada PBB dan BPHTB gitu. Nah, itu yang menjadi sektor-sektor unggulan dari sektor perpajakan. Nah, tentunya kalau dari sektor retribusi, kita mungkin ada retribusi yang menjadi andalan kita, antara lain dari PBG yang dulu namanya IMB. Heeh. Oke. Kemudian sampah, pasti kan kota menghasilkan Ya, sampah kan. Nah, sampah betul. itu bisa menghasilkan PAD dengan retribusi. Kemudian terkait dengan
perdagangan atau retribusi pasar namanya, heeh. Itu juga di sektor andalan dari Kota. Wah, ini luar biasa ya Hotners ya. Ya, Ternyata benar-benar, Kota Serang sendiri tuh punya gitu Pak ya, punya pendapatan yang jelas alhamdulillah gitu Pak ya. alhamdulillah Mas Hadi. Iya betul. Nah buat Hotners jangan kemana-mana nih ya, karena ini pembahasannya sudah semakin seru nih Pak ya. Jadi setelah ini ada break sebentar gitu Pak ya, kita akan masih membahas hal-hal menarik lainnya dari Bapenda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,2 FM Hot Radio. 88,2 FM Hot Radio, today's best music. Hotners, baik lagi di talk show biasa. Dan lagi-lagi kita langsung datang ke Bapenda Kota Serang, nyusulin Pak nyusulin Pak Hadi langsung nih ya. Hadi langsung. Dan tadi kita udah bahas sedikit apa itu Bapenda, kemudian tupoksinya, dan sumber pendapatan paling besar itu dari mana gitu Pak ya. Nah, Hadi jujur nih Pak, penasaran banget gitu. Dari beberapa sumber pendapatan Kota Serang nih Pak ya, pasti kan ada sektor perumahan dan industri nih Pak. Nah, dari kedua sumber ini mana sih Pak yang punya dominasi atau andil paling besar dalam pendapatan Kota Serang ini Pak? Kalau kita lihat sektor perumahan dan industri, artinya ada beberapa pajak yang menjadi primadona lah di situ. Di perumahan dan industri itu pasti ada PBB, pajak bumi dan bangunan. Kenapa? Kan pakai lahan ya, Betul. perumahan pakai lahan, ada PBB-nya. Dari pengembang, developer ke perorangan nanti di situ. Itu PBB-nya atas nama perorangan nanti ke, apa namanya, konsumen atau perorangan. Nah, pada saat peralihan dari developer ke perorangan, itu pasti kan ada jual beli ya. Jual beli nanti kena pajak lagi, BPHTB namanya, ya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Kemudian kalau kita bicara industri, industri pasti dia menggunakan air tanah, ya, air tanah. Nah, ada pajak tuh air tanah, heeh. Yang kedua, kalau dia ada iklan, ada masang tuh tulisan PT apa gitu kan Iya. ditempel situnya atau usaha apa gitu, itu kena reklame, mhm. Jadi yang pasti yang menjadi, apa nih ya, bukan primadona, menjadi titik sentral dari jenis pajak yang bisa intervensi terhadap perumahan dan investasi tadi, gitu, adalah satu PBB pasti, BPHTB, air tanah. Nah kalau investasinya bentuk kafe misalnya, ya kena betul dong, pajak Iya. makan dan minum. Nah ini yang, bisa kita intervensi kepada sektor perumahan dan investasi yang ada di Kota Serang. Wah, oke. Berarti memang benar-benar setiap, apa ya, setiap warga atau masyarakat yang memang punya rumah gitu Pak ya, Ya. itu pasti gitu Pak ya, Harus, itu sebenarnya harus banget harus, ya, iya, pajak gitu Pak ya? harus, Betul. Nah nih Pak, mungkin Hoters juga tahu nih Pak, apalagi kan emang Hoters di Kota Serang gitu Pak ya. Nah mungkin masih ingat di tahun lalu bahwa Bapenda Kota Serang ini melakukan inovasi nih Pak ya, dengan meluncurkan peka pajak. Nah mungkin Pak Hari boleh menjelaskan sedikit apa itu Pak, inovasi program dari peka pajak ini Pak? ya tadi. Jadi memang peka pajak itu adalah akronim ya, Oh. akronim itu Oh itu singkatan, akronim, singkatan. ya namanya peka pajak itu perluasan kanal pembayaran pajak daerah. Jadi peka Peka pajak, pajaknya pakai ejaan lama ada DJ-nya, oh pajak, pajak. Oke, wah menarik dan menarik piagamnya ada Hotmers. di situ tuh. Nah Oh juara wow satu, luar nah biasa. piagamnya ada di situ, kelihatan juara satu untuk peka pajak. Jadi kami luncurkan peka pajak itu bahwa kami lihat bahwa sistem pembayaran pajak di Kota Serang ini harus dengan berbagai kombinasi. Nggak bisa dengan cara konvensional doang, Iya, bayar di teller doang, nggak bisa. betul. Kenapa? Orangnya juga kan komuter ya, Iya. heeh, komuter. Ada yang mungkin kerjanya di Jakarta, kemudian ada investasinya di sini misalnya, dia punya kafe, dia bingung bayar pajak harus kayak gimana. Nah, disitulah kami lahirkan Peka Pajak. Kami perluas kanal-kanal pembayaran modern. Oke. Heeh, yang semi digital kami luncurkan, yang digital full kami luncurkan. Jadi pembayaran pajak itu selain melalui teller, bisa melalui pegawai atau petugas RT dan RW, kami bekali aplikasi, Ya. dan ketiganya kita dengan digital murni melalui channel-channel modern. Contoh marketplace ya, OVO, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan bisa Wow, bayar itu semua. Itu wah, jadi tidak nggak ada alasan, "Wah betul saya betul. mah
males lah bayar pajak gitu. Dia sambil jajan atau beli kosmetik misalnya di Dandan, dia bisa bayar pajak. Dia belanja di Indomaret atau di Alfa, dia bisa sekaligus bayar pajak. Mmm, Nah, sehingga kami namakan itu Pekan Pajak, Peka pajak. perluasan kanal pembayaran pajak daerah. Wah, oke. Berarti memang berangkatnya adalah untuk memudahkan Memudahkan wajib memudahkan pajak untuk betul bayar betul pajak betul. dengan kami perluas channel-channel pembayaran yang Iya. sifatnya modern. Wah, luar biasa. Apalagi kalau namanya peka pajak berarti Ya, kan diharapkan masyarakat peka iya, untuk membayar iya, pajak. itu salah satu apa, nilai yang tersirat di situ Iya. ya. Wah, luar biasa ya, Pak, ya. Nah, Ya, kalau boleh tahu nih, Pak, bagaimana, Pak, perkembangan ini kan di tahun lalu baru dibentuk nih, Pak, ya, peka pajak. Sampai tahun ini bagaimana, Pak, perkembangannya? jadi saya cerita sedikit ya, Boleh, Mas Pak? Hadi ya. Jadi dulu waktu kita belum melakukan perluasan channel pembayaran, Januari sampai Juni semester 1 gitu, 2023, Iya, itu pembayaran melalui channel teller ya, iya, manual artinya manual. manual, itu dari 100 miliar Januari sampai Juni 2023, 70 miliarnya teller manual, heeh, Oke. 30 miliarnya kami dari channel modern, heeh. Sekarang saya balik di 2024, Januari, Juni 2024, yang bayar mulai channel modern 70 miliar, Wah, heeh, luar channel modern. biasa. Yang manual tinggal 30 miliar. Ini progresnya. Betul betul Nah betul. itu dan nominal yang kami dapat dengan channel-channel modern, ternyata masyarakat kota Serang kalau dipaksa menggunakan channel-channel modern ternyata mau tuh. Iya, Semester semester 1 tujuh puluh betul, Pak. miliar itu dapat dari channel modern. Itulah perkembangan dari DPK pajak itu. Wah, luar Ya, biasa. Berarti mau tidak mau nih, Pak, ya, masyarakat karena memang dipaksa iya, karena dipaksa, memang sudah heeh. diberi kemudahan gitu, Pak, ya, Ya, untuk membayar pajak, kenapa lagi harus repot-repot nggak gitu, ada ya. lagi alasan lu gitu Iya, tuh ya, betul betul betul. heeh, mager katanya, karena tinggal gini aja Iya, Bukalapak, Pak. Tokopedia, iya kan? Heeh. Mhm. Dan, untuk ke depannya nih, Pak, pajak nih apakah akan terus digunakan dengan sistematika yang mungkin di apa ya, mengikuti dengan perkembangan zaman atau mungkin nanti dengan yang konvensional atau teler itu atau bahkan mungkin akan dihapuskan gitu, Pak, dari Bapenda Kota Serang Ya, sendiri, Pak? malah saya kembangin lagi sekarang, namanya Oke. eSIM, bisa Mmm, di-download di Play Store dan App Store ya. Namanya eSIM, Integrasi Sistem Informasi Pajak Daerah. oke. Jadi eSIM ini sudah berbasis iOS dan Android. Dari Jadi bukan hanya sisi pembayaran yang saya intervensi, dari sisi pendaftaran wajib pajak, pelaporan wajib pajak itu lewat aplikasi itu, oh, sudah online, Pak, sampai ya? pembayarannya, heeh. Oh, Jadi pelayanan pajak dalam satu genggaman, sudah di handphone dan sudah berjalan sekarang di 2024 ini, ya. dari semester 1 sampai sekarang dan itu ya bisa lihat reviewnya di Android dan di iOS ya reviewnya ya bintang 5, Wah, luar alhamdulillah, heeh. biasa, alhamdulillah, Dan Pak, ya. tingkat penggunaannya pun hampir dari total wajib pajak kita 270 ribu itu total penggunaannya hampir ke, 60 atau 70% yang sudah Wow. akses menggunakan eSIM itu, heeh. Wah, luar biasa berarti, Pak, bener-bener digitalisasi ini bener-bener ngebantu banget lah ya. Ya keniscayaan sekarang ya, Betul betul betul. ya. Nah, tuh ya untuk masyarakat dan Hotmers nih ya, ini kan udah diberi kemudahan banget nih ya, udahlah langsung aja gitu ya, lewat online nggak perlu ngantri-ngantri lagi, nggak Betul, perlu konvensional lagi, iya. dan sudah diberi kemudahan gitu, Pak, ya. Nah, kemudian nih, Pak, ya selanjutnya, Hadi ingin tanya nih, Pak, terkait untuk menegakkan perda dan kewajiban membayar pajak reklame sendiri nih, Pak, ya. Beberapa waktu lalu kan sempat dilakukan penyegelan terhadap reklame. Nah, mungkin dari Pak Hari bisa menjelaskan sedikit nih, Pak, aturan yang harus dipatuhi jika mau pasang reklame. Tentunya kita harus, melihat dari regulasi ya. Regulasi ada Perda 1 2024, itu mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian ada Perwal khusus penyelenggaraan reklame ya, saya lupa nomornya Perwal berapa, itu ada khusus penyelenggaraan reklame. Dari mulai titik titik reklame yang boleh dipasang, kemudian dari sisi konten ya, isi, heeh. Ya. Di situ kan ada tarif pajak ya. Tarif pajak itu 25% dari nilai kontrak. Jadi kalau ada nilai kontrak misalnya sekian, kali tinggal 25% itu langsung otomatis, masuk ke kas daerah, setorkan ke negara ya. Iya, Pak. Dan kalau yang sifatnya insidentil, kan biasanya ada event-event yang insidentil yang masang spanduk umbul-umbul, kemudian ya baliho-baliho Mhm. itu kan kita tinggal lihat, tentatifnya berapa, berapa lama Ah, dia pasang. Nah itu
hitungnya ada hitung meter. Oke. Heeh, 1 meter kurang lebih ada yang 250.000, ada yang 300.000 tergantung ukurannya nanti. Dan titik, kan titik mempengaruhi harga. Oh gitu, Pak? Iya dong, Oh, kami harus tentukan titik yang memang potensial, ya. sering digunakan itu dengan harga yang lebih tinggi. Oke. Heeh, kenapa? Supaya, pendapatan asli daerah sekarang juga bisa. Kalau yang di pinggir-pinggir yang mahal itu ya Iya, silakan aja kan. Cuma kan viewers dari masyarakat juga kurang, ya betul titik itu betul. kan, itu yang membedakan dari, aturan pajak di Oke. mhm, Nah, mungkin Hotners penasaran nih, sebetulnya berapa besar gitu kan iya, sumbangan pajak tapi ditahan dulu, Pak. oke siap, Ditahan dulu sip, biar biar Hotners semakin bersemangat. Jadi jangan kemana mana karena setelah ini Hadi dan Pak Hari akan membahas seberapa besar sih sumbangan pajak reklame ini untuk pendapatan Kota Serang. So, don't go anywhere, tetap di 88,2 FM Hot Radio. 88,2 FM Hot Radio, today's best music. Hotners masih bersama Hadi dan Pak Hari. Nama kita sedikit-sedikit mirip nih Pak ya. Cuma beda D dan R aja. Nah, tadi kan kita sudah ngebahas nih Pak ya, bagaimana sih tentang sistematika terkait pajak reklame dan sebagainya gitu loh Pak ya. Kita udah bahas tuntas gitu. Nah, mungkin Hotners nih penasaran gitu Pak. Sebetulnya berapa besar sih sumbangan pajak reklame terhadap pajak daerah Kota Serang sendiri nih Pak? kalau kita lihat untuk target 2024 ya Mas Ya. Hadi, itu pajak reklame itu 9,8 miliar Wow. dari total target pajak daerah 220,3. Oke. Kalau kita prosentase itu di angka 4% dari total pajak daerah Mhm. ya. Dan realisasi sampai dengan tanggal 22 Oktober kemarin, realisasinya sudah mencapai 92,4%, heeh, atau Wow. 9,2 miliar. Jadi dikit lagi nih sampai Iya. sampai 31 Desember, dan estimasi saya akan melampaui 9,8, mungkin bisa 10 miliar, Wah, mungkin, heeh, mungkin Pak ya? saya optimis lah, Iya. heeh, lihat Oke. progresnya, heeh. Wah, ternyata cukup besar sekali Pak ya, dari Iya, pajak reklame sendiri? lumayan bisa memberikan kontribusi 4% sampai 5% Dari pajak daerah itu sendiri dari Pak ya? pajak total pajak daerah. Wah, luar biasa. Nah, satu lagi nih Pak ya, Hadi mau tanya nih Pak, terkait pemerintah kan sudah menetapkan tarif pajak barang jasa tertentu atau PBJT Ya, dengan tarif minimum tuh 40% dan maksimum di 75% bagi pelaku jasa usaha karaoke, diskotik, spa, dan klub malam atau yang entertain Pak ya, hiburan-hiburan gitu loh Pak ya. ya. Nah, dari Bapenda Kota Serang sendiri nih Pak, bagaimana? Apakah sudah memberlakukan, eee, PBJT ini Ya. sendiri Pak? Jadi PBJT itu ada namanya PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Hiburan itu ada macam-macam ya, Ya. ada tempat bermain anak, kemudian ada waterboom, ada bla 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 bla, permainan ketangkasan kayak biliar dan sebagainya. Ada yang paling bawah ya, ada yang paling bawah namanya hiburan tertentu. Oh, hiburan Yang tadi Mas tertentu. Hadi sebutin Oh tuh, itu? ada karaoke, spa, sauna, dan klub malam, Ya. ya 4 item di pajak hiburan tertentu ya, itu item terakhir di pajak hiburan. Di Perda 1 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sudah dituangkan tarif pajaknya 40%. Jadi kita nggak Oke. ngambil maksimal, Ya kan tentang tarifnya 40 sampai 75, kita ya. pasang tarifnya 40%, gitu, di Perda 1 2024. Namun dari sisi potensinya itu kan tidak ada, Oh. kenapa? Karena harus ditetapkan melalui Perda Jasa Usaha Kepariwisataan dulu, Mmm. bahwa hiburan tertentu itu boleh di Kota Serang, Oke. gitu. Artinya secara tarif mah sudah kami tetapkan di Perda 1, Ya. tetapi secara izin itu harus melalui perda yang lain, gitu. Oke. Nah ini yang perlu saya jelaskan kepada seluruh masyarakat Kota Mhm Serang. mhm. Oke, baik. Nah, tadi kan Pak Hadi sudah sampaikan ya, Pak, ya, selain juga melakukan inovasi, Bapenda Kota Serang juga banyak sekali nih, Pak, mendapatkan penghargaan. Nah, ada penghargaan dari Ombudsman, kemudian penghargaan dari Pemprov Banten, bahkan dapat juga penghargaan dari Presiden. Nah, mungkin Pak Hadi bisa jelaskan nih, supaya masyarakat tahu dan bangga dengan prestasi yang Bapenda Kota Serang miliki nih, Pak. Prestasi itu kan bukan tujuan akhir ya, itu adalah, apa ya, proses ya, proses dan ini merupakan proses yang agregatif antara kami Kota Serang pemerintah Kota Serang dalam ini Bapenda dengan masyarakat.
Kenapa? Kalau masyarakat nggak bayar pajak ya tuh juga nggak dapat prestasi kitanya kan ya. Iya. Nah yang kita luncurkan pada saat itu sehingga mendapatkan, juara di IGA Award namanya Innovation Government Award tahun 2022, 2023. Kita bisa masuk dalam 10 besar daerah di Indonesia untuk inovasi. Nah itu tuh Wah, luar pengenaan pajak, biasa. perluasan Iya. kanal pembayaran pajak daerah, itu Wah, masuk juara dan mendapat penghargaan. Kemudian secara agregatif kepala daerah kami itu kan karena IGA Award ini menjadi salah satu ukuran untuk penilaian kepala daerah yang inovatif, itu masuk sebagai kepala daerah terbaik pada wah, tahun 2023 dan diberikan anugerah, penghargaan oleh presiden di 2024 pada saat itu. Itu yang, merupakan prestasi bersamalah antara masyarakat dengan pemerintah sehingga sama-sama bisa meraih penghargaan-penghargaan itu, Mas. iya betul. Kemudian Pak, kan ini kan sudah cukup banyak nih penghargaan yang didapat dari Bapenda Kota Serang. Ke depan apa sih Pak yang, apa ya, mungkin pengen dapat penghargaan apa lagi mungkin gitu atau gimana gitu Pak? Ya, saya sampaikan tadi bahwa penghargaan ini kan bukan tujuan Iya, sebenarnya. betul. Jadi intinya kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada Mhm, masyarakat dengan cara iya. memudahkan Nah, masyarakat dalam membayar pajak, ya betul. kan? Gitu. Otomatis ya inovasinya mengikuti perkembangan dari masyarakat. Iya, Contoh tadi saya sudah sebutkan, mhm, kami luncurkan ISIM, iya. heeh. ISIM di pertengahan tahun 2024 ini. Itu salah satu upaya kami untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi dalam pembayaran pajak kan Iya, kadang-kadang kan pajak selalu dikait-kaitkan sama oknum-oknum ya, heeh, iya. gitu kan. Kalau dengan sistem, dengan aplikasi, ya dari 9 jenis pajak, ini Mhm. saya kasih tahu Mas Hadi, 7 pajak itu self assessment. Oke. Jadi wajib pajak sendiri yang ngitung, wajib pajak sendiri yang lapor, wajib pajak sendiri yang bayar. Wah Kami hanya monitoring. wah, iya iya Dari iya iya 9 iya. jenis, 7 itu adalah Self sifatnya self assessment, oke. 2 baru official, baru saya Mhm, tetapkan. Contoh yang saya tetapkan, PBB Anda bayar sekian, itu saya yang iya. netapin. Oke. Reklame Anda bayar 25% itu saya yang Iya, tetapin, heeh. Sisanya yang lain, laporan dari wajib pajak sendiri. Makanya oke. dengan ISIM itu diharapkan masyarakat nggak usah ke Bapenda gitu Iya, kan, nggak harus berhubungan dengan petugas pajak betul. dan sebagainya. Karena kan dikhawatirkan juga banyak oknum ya. Iya, Kalau dengan aplikasi itu ya tinggal sambil tiduran dia daftarkan iya, usahanya, dia betul betul. daftarkan, dia laporin omsetnya di situ, Iya, dia upload saja. Notaris pun untuk laporkan BPHTB tinggal upload laporannya iya, via aplikasi, selesai semua kan. betul Pak, Nah, betul. itu yang kita harapkan, satu pelayanan meningkat, kedua Mhm, transparansi. mmm, Kenapa? iya Transparansi ini akan meningkatkan terkait dengan kinerja pemerintah di situ. iya. Oke, wah berarti betul-betul memberikan kemudahan aksesibilitas nih Pak ya, Ya, bagi betul masyarakat betul. Kota Serang khususnya Betul, untuk Mas. melakukan pembayaran pajak. Ya, Nah mungkin terakhir nih Pak nih, mhm. untuk Hotmart dan masyarakat Kota Serang pada khususnya, apa sih Pak himbauan atau juga harapan bagi masyarakat terkait tentang ketertiban pembayaran pajak nih Pak? Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Serang dan rekan-rekan sekalian bahwa pajak itu adalah sumber dana pembangunan di Kota Serang, gitu. Jadi kalau dengan kita membayar pajak, berarti masyarakat seluruhnya ikut berpartisipasi terhadap pembangunan di Kota Serang. Masyarakat pasti butuh jalan yang bagus, Betul, pasti butuh drainase supaya nggak banjir, ya. iya Yang baik, drainasenya lancar. Masyarakat butuh aksesibilitas untuk jalan-jalan lingkungan, kemudian pertanian, jalur-jalur. Duitnya dari mana kalau tidak dibantu oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Dari total APBD 1,5 triliun itu, pajak daerah atau, PAD itu baru menyumbang hanya 20%, uh, sisanya dari dana transfer. iya, Nah, jadi apabila ingin ikut membantu dan berkontribusi terhadap pembangunan Kota Serang yang kita cintai bersama, iya, bayarlah pajak tepat pada waktunya, gitu. oke. Kalau nggak tepat kena denda, kasihan kan gitu. Tetep Pak Tapi ya? tapi memang kami harus memberikan relaksasi juga kok. Iya. Relaksasi yang kami lakukan ini di tanggal 1 November sampai 10 Desember kami hapuskan seluruh denda. Denda Oh, pajak kami hapuskan. Kenapa?
Hari Pahlawan. Oh, iya Heeh, iya iya. wajib pajak adalah pahlawan pembangunan, harus dikasih apresiasi. Makanya manfaatkanlah program penghapusan sanksi administrasi dari tanggal 1 November sampai 10 Desember 2024. Oke, wah Ya, itu ya tuh Hotners ya, di ya, notes nih heeh. 1 November sampai 10 Desember Desember, Desember ya. 2024 karena Bebas denda semua. bebas denda tuh. Heeh, Ya, heeh. kapan lagi udah online Pak ya, Ya, udah serba online digital sekarang terus ya, ada kemudahan diskon, bahasanya diskon lah ya kalau relaksasi kita ya. bilang ya. Ya, Itu ya kapan lagi ya. Hotners ya. Dan itu dia Hotners, kami ucapkan terima kasih nih ke Pak Sama-sama, Mas Hari. Adi. Jadi Hot Radio berkenan untuk main-main ke Bapenda nih ya. Alhamdulillah bisa lihat Ya, kantor ya. dan semoga masyarakat dan Hotners pada umumnya nih Pak ya Ya, untuk bisa melakukan tadi ya, seperti yang diharapkan oleh Pak Hari untuk membayar pajak tepat waktu. Ya, itu dia Hotners, terima kasih banyak Pak Hari sekali lagi sama-sama saya Mas Adi. sampaikan dan sampai jumpa di program talk show biasa bincang apa saja selanjutnya. Tetap di 88,2 FM Hot Radio. Dadah.